Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ringkasan singkat kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pelajaran yang bisa diambil darinya. Yang pertama, kita mulai dari nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, keturunan asal usul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Adnan, lanjut sampai ke keturunan Ismail dan keturunan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari suku paling mulia di Makkah, suku Quraisy, dari bani yang paling mulia itu Bani Hashim, dan keturunan Nabi Ibrahim yang sangat mulia. Waktu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau lahir 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai waktu kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disepakati itu adalah tahun Gajahnya dan bulan Rabiul Awalnya, tanggalnya masih terjadi perbedaan. Pada umumnya dikatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayah beliau bernama Abdullah dan ibunda bernama Aminah. Perjalanan hidup sejak bayi hingga dewasa. Dalam kandungan, ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal ketika beliau masih dalam kandungan ibunda tercinta. Kemudian saat bayi, kebiasaan masyarakat Arab saat itu adalah membiarkan bayi-bayi di Mekah disusui oleh wanita-wanita pedalaman. Maka beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah hingga usia 5 tahun. Kemudian pada usia 5 tahun terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat. Saat itu beliau sedang bermain di perkampungan Bani Sa'idah. Kemudian datanglah malaikat Jibril dengan beberapa malaikat membelah dada Nabi. Tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa pengaruh-pengaruh syaitan dalam diri hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usia 6 tahun, ibunda Aminah wafat, dimakamkan di Abu Ayath. Jadi jadilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anak yang yatim piatu, kebersamaan dengan ibunda singkat di usia 6 tahun. Kemudian pada usia 8 tahun, kakek Nabi Abdul Muttalib meninggal. Dari usia 6 sampai 8 tahun, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dirawat oleh kakek. Kemudian dari usia 8 hingga dewasa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh dan dirawat oleh paman Abu Talib. Pada usia 12 tahun, Nabi diajak berdagang oleh paman ke Syam. Di sana bertemu dengan pendeta Buhairah yang membaca Injil, Taurat, diterangkan tanda kemunculan seorang nabi yang ditunggu oleh orang Yahudi beserta ciri-ciri fisiknya. Ayahnya sudah meninggal, diterangkan dengan jelas. Buhairah membaca dan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usia 15 tahun, Nabi ikut perang Fijar bersama paman-paman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan anak panah. Di sini kita belajar ya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata sejak kecil sudah diajarkan kepahlawanan dan sikap berani. Kemudian pada usia 25 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah yang berusia 40 tahun, dan di usia 35 tahun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bersama kaum Quraisy merenovasi Ka'bah. Beliau sudah dikenal sebagai Al-Amin di masyarakat Arab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menjadi Rasul adalah orang yang sangat dihormati, dimuliakan. Masyarakat mengenalnya sebagai orang yang paling dapat dipercaya. Kemudian putra-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Khadijah. Saya kurang tahu pasti anak pertamanya ya. Zainab, ini putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dinikahi oleh Abul As bin Rabi'. Ruqayyah, nama putri Nabi Ruqayyah, kemudian dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ummu Kalthum dinikahi juga oleh Utsman bin Affan. Kemudian putra Nabi Al-Qasim, sayang, meninggal ketika masih kecil sebelum beliau menjadi Rasul. Demikian pula dengan Abdullah, dipanggil juga dengan At-Tahir, meninggal saat masih kecil. Ketika Al-Qasim dan Abdul meninggal ketika masih kecil, orang-orang Arab ini nyinyir Nabi keturunannya putus karena nggak punya anak laki-laki. Maka turunlah kemudian surat Al-Kautsar. Keturunan Nabi tidak akan pernah putus. Kemudian putri Nabi juga adalah Fatimah, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Fatimah, keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada sampai sekarang. Ya, Hasan, Husain, kemudian keturunan Nabi Sallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam Allah jaga. Ada lagi putra Nabi bernama Ibrahim dari ibunda Maria, meninggal juga ketika masih kecil. Akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Nabi. Beliau dikenal sebagai orang yang paling dapat dipercaya di tengah masyarakat Quraisy Mekah. Semasa remaja, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ingin menghadiri acara hiburan pada umumnya. Namun Allah membuat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengantuk 2 kali hingga beliau bersumpah tidak akan datang ke tempat-tempat seperti itu ketika beliau masih menggembalakan kambing. Beliau dikenal sebagai orang yang lembut, suka menolong, suka menyambung silaturahim, dermawan. Pada usia 40 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai suka menyendiri dan merenung di Gua Hira hingga beliau mendapat wahyu pertama surat Al-Alaq. Beliau sering membawa bekal duduk menyendiri di Gua Hira merenungkan kerusakan moral, akhlak bangsa Arab dan penyimpangan-penyimpangan agama penyembahan berhala yang na'udzubillah min dzalik, hingga akhirnya Jibril turun memberikan wahyu. Beberapa pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi yatim sejak masih kecil. Hikmahnya adalah wallahu alam, hanya Allah yang tahu hikmahnya, kita hanya bisa mengira, agar kita paham bahwa Allah yang menjaga Nabi saat beliau hidup dan setelah beliau meninggal. Pertemuan dengan pendeta Buhairah pada usia 12 tahun. Ternyata ahli kitab, yaitu pendeta Yahudi dan Nasrani generasi awal saat itu, mengetahui dengan pasti akan kemunculan Nabi, tapi mereka menyembunyikan kabar ini dan ingkar. Di dalam Taurat dan Injil sudah diterangkan ada ayat-ayat yang menerangkan bahwa Nabi akhir zaman itu akan datang. Ayat-ayat Injil dan Taurat yang menerangkan ciri dan kedatangan Nabi akhir telah dihapus oleh pendeta-pendeta Yahudi. Jadi saat itu ayat itu ada, setelahnya dihapus. Kalau baca Bible sekarang sama Perjanjian Lama nggak bakal ada karena udah dihapus sama pendeta Yahudi. Kemudian pekerjaan Nabi menggembalakan kambing. Sejak remaja beliau sudah aktif menggembalakan kambing hingga masuki usia 16, 17, 18, 19, 20 sampai 25. Jadi di usia 25 tahun kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jadi orang yang kaya. Kata siapa Nabi itu miskin? Beliau itu adalah orang yang kaya raya, jangan salah. Beliau memilih hidup miskin atau beliau memilih meninggalkan dunia karena setelah beliau diberikan beban yang berat, yaitu menjadi Nabi. Di usia 25 sampai 40 beliau orang kaya raya, jangan salah. Pelajaran pentingnya adalah agar kita ikut menjadi orang yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Menggembalakan kambing adalah bentuk persiapan agar kelak saat menghadapi umat beliau mampu bersabar. Kambing kan susah diatur. Umat manusia yang ngeyel-ngeyel nggak mau beriman juga susah diatur. Di sini dilatih kesabaran Nabi. Semua Nabi dan Rasul sebelum menjadi Rasul rata-rata menggembalakan kambing. Masa muda dan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajarannya, pertama, sebagai manusia biasa beliau pernah ingin melakukan kebiasaan pemuda saat itu, yaitu mendatangi tempat hiburan, tetapi Allah jauhkan beliau. Jadi Nabi dibuat ngantuk oleh Allah, kemudian ketiduran, nggak jadi. Allah menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan dosa. Kenapa putra Nabi meninggal semua saat masih kecil? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu apa hikmah dan tujuannya. Di antara hikmah yang bisa diambil agar kaum muslim tidak mengkultuskan atau memuja putra-putra beliau secara berlebihan. Coba lihat bagaimana pemujaan Syiah kepada keturunan Nabi berlebihan. Ini mungkin salah satu hikmah. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kelak nanti di surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita keselamatan pada hari kiamat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.